Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam obrolan tanpa pagar. Kita ketahui bahwa dunia jurnalistik terus berubah dari era surat kabar, kemudian penyiaran, hingga akhirnya ke digital. Nah, salah satu hal atau salah satu tantangannya tentunya adalah bagaimana menjaga kebenaran dan juga integritas berita. Dan hari ini kita akan membahasnya dalam podcast obrolan tanpa pagar bersama dengan salah satu senior yang mungkin teman-teman wartawan atau pemirsa pernah membaca tulisannya, bukunya. Ada Pak Zulkarnain Hamson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dosen, kemudian penulis, sekaligus juga jurnalis yang telah berkarya bahkan lebih dari 2 dekade, hampir 3 dekade, Pak. Iya. Nah, Pak Zulkarnain, kalau kita melihat ya perjalanan Bapak di dunia jurnalistik, kemudian dunia media, pendidikan, ini mungkin boleh diceritakan, Pak, awalnya ketertarikan di dunia jurnalistik itu seperti apa nih, Pak Hamson? Oh iya. Baik. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan duduk di tempat yang terhormat ini. Jurnalistik itu cita-cita saya sejak SMA. Jadi ya dipengaruhi banyak oleh tulisan-tulisan, bacaan-bacaan pada media, tentu Tempo pada saat itu. Kompas dan seterusnya. Lalu kemudian saya merasa ada panggilan hati nurani. Jadi saya selalu sebutkan bahwa jurnalisme itu adalah panggilan hati nurani. Profesi yang tidak bisa dikerjakan hanya sekedar numpang lewat. Jadi alhamdulillah tahun 87 saya menerima undangan dari Universitas Hasanuddin tanpa tes masuk. Tahun itu ada penerimaan PMDK kalau tidak salah ya. Dan lulusnya itu di jurnalistik. Berarti ya cita-cita saya, perjalanan ya dimudahkan Allah dengan lolos sebagai seorang mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi. Dulu namanya publisistik di Universitas Hasanuddin. Di Fakultas Sospol. Iya. Disitulah dimulai ceritanya itu. Sampai kemudian saya masih mahasiswa, mengelola beberapa penerbitan skala kampus dan juga majalah dinding senat. Lalu kemudian setelah itu mulai bermain di media mingguan. Sampai kemudian ke Pedoman Rakyat, tapi tidak lama setelah itu ke Fajar Group di Harian Ujung Pandang Express. Dan pada tahun 2009 saya berhenti menjadi seorang jurnalis setelah kurang lebih 7-8 tahun mengabdi di Harian Ujung Pandang Express. Terakhir sebagai wakil pemimpin redaksi. Sekira itu. Luar biasa sekali. Iya. Merasa terhormat juga, Pak. Dan hari ini kita berbincang tentunya bersama dengan salah satu senior di bidang media di jurnalistik. Nah, Pak, beberapa tulisan mungkin atau berbagi pengalaman, Pak, terkait bagaimana melihat posisi jurnalis saat ini, Pak. Karena kan mungkin di masa Bapak kan tentunya pasti ada perubahan-perubahan. Nah, itu bagaimana, Pak, melihat perubahan-perubahan hingga saat ini, Pak? Ada buku yang saya tulis, Pers dalam Lintasan Peradaban. Buku itu terbit tahun 2020. Ya, 2020. Itu sedikit bercerita tentang bagaimana kehidupan media, kehidupan jurnalis, dan alhamdulillah pemerintah Amerika melalui kedutaan besarnya punya atensi pada buku itu. Saya mau mulai starting dari itu dulu, bahwa kehidupan jurnalis di dunia ini, bukan hanya Indonesia, itu mengalami problem yang sangat serius. Dia menjadi bagian dari profesi-profesi yang akan mati sebetulnya. Pertanyaannya, apakah memang media telah mati? Apakah jurnalisme dan profesi jurnalis itu juga sudah mati? Oke, saya tertarik dalam beberapa diskusi dengan guru besar kita di Universitas Hasanuddin. Salah seorang bernama Prof. Hafid Cangara. Beliau dengan yakin mengantar saya keluar ketika menghadiahi saya buku. Beliau mengatakan, Zul, media mungkin akan mati, peradaban media mungkin akan mati. Tetapi percayalah, jurnalisme tidak akan pernah mati. Salah satu turunan dari kerja-kerja jurnalisme itu adalah jurnalistik. Secara praktis. Dan mungkin
Mungkin saja, tetapi ini prediksi. Peradaban itu memang bisa punah. Salah satu peradaban media. Kita tidak bisa bantah bahwa dulu begitu bangga saya sebagai seorang jurnalis media cetak, wartawan, media harian. Tapi sekarang kita lihat surat kabar itu sudah tidak ada. Yeah. Nah, artinya kita telah mengalami sebuah proses perubahan peradaban media baru dengan kemunculan media baru yang dibawa oleh teknologi internet ini. Kita menemukan begitu banyak platform media. Anda tidak mau menulis misalnya di Twitter atau X, Anda bisa menulis di Facebook. Anda bisa membuat konten misalnya di TikTok, di YouTube, dan seterusnya. Dan dalam penelitian saya, media telah berubah ke sana. Artinya benar, jurnalisme tidak akan pernah mati. Jurnalisme berpindah menjadi jurnalisme warga. Pertanyaannya, apakah jurnalisme mainstream juga mati? Apakah media mainstream akan mati? Jawabannya belum. Entah mungkin akan benar mengalami kematian, tetapi kesimpulannya belum. Belum. Itu dulu. Jadi bahwa media akan masih terus hidup. Dan saya percaya bahwa media akan hidup karena media hadir bersama dengan kehadiran peradaban manusia di permukaan bumi. Coba lihat kalau kita dalam kajian-kajian keagamaan Islam misalnya, perintah pertama adalah baca. Yeah. Itu bagian dari kerja-kerja jurnalisme. Terakhir saya sangat concern pada jurnalisme profetik. Itu juga ada etik di dalamnya. Dan itu berbicara tentang penyampaian kebenaran. Saya kira barangkali itu. Oke, Pak Zulkarnain. Nah, kalau mungkin bisa kilas balik, Pak, setelah berkarir di dunia jurnalistik, kemudian akhirnya berpindah, ke dunia pendidikan itu bagaimana, Pak, awalnya, Pak, akhirnya kemudian memilih hal tersebut, Pak? Oke. Sebagai ilmu pengetahuan, komunikasi dengan turunannya diantaranya adalah jurnalistik atau jurnalisme itu juga ilmu media. Itu tidak akan pernah berhenti. Hari ini kita akan menemukan kenyataan bahwa kita berhadapan dengan media baru. Dan kita berhadapan dengan jurnalisme yang kita sebut jurnalisme warga. Semua orang di dunia bisa memproduksi berita dengan hanya bermodal smartphone. Dia sudah bisa menjadi seorang jurnalis, melaporkan peristiwa. Tetapi ingat, itu butuh verifikasi, itu butuh menelisik fakta-faktanya apakah benar. Oke. Saya mau mengatakan bahwa perbedaan yang saya alami kemudian pada dunia praktis, sisi yang tidak bertumbuh itu adalah pengetahuan. Mengalami stagnasi. Maka saya kira barangkali ini juga yang menyebabkan banyak sekali teman-teman media, wartawan, itu berpindah ke profesi akademisi. Melanjutkan studi dan beberapa diantaranya dalam pekan terakhir ini menjadi doktor dan seterusnya. Mereka mulai mendalami kajian-kajian tentang media itu. Sehingga saya mengatakan bahwa kepuasan kerja di media untuk melayani publik itu akan bergeser seiring waktu ke dunia lain yang lebih luas yang kita sebut dengan dunia kajian keilmuan itu, akademik. Itu juga sangat bermanfaat karena dia menyumbang banyak pengetahuan. Contoh, dulu era saya menjadi wartawan 27 tahun, 37 tahun yang lalu, bahkan katakanlah 40 tahun yang lalu. Pengetahuan kita tentang fakta begitu sempit. Tetapi setelah saya melakukan kajian dalam kurang lebih 15 tahun terakhir ini, saya mulai menemukan bahwa fakta-fakta berita itu, khusus berita, itu sangat luas. Sangat banyak. Saya kira barangkali itu. Pendekatannya adalah filosofi, filsafat. Berarti mau tidak mau kita harus masuk di ruang akademik untuk memperdebatkan itu. Saya kira itu. Ya. Nah, salah satu hasilnya adalah pengembangan forensik jurnalisme, Pak. Yang ditulis Bapak. Nah, itu bagaimana, Pak, sebenarnya, Pak, jurnalisme forensik ini, Pak? Oke, begini. Jadi ada dua, ada forensik jurnalisme dan jurnalisme forensik. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi forensik jurnalisme dan jurnalisme forensik. Kalau jurnalisme forensik dia applied, terapan. Apa itu? Seseorang mengembangkan penelitian, pencarian faktanya lewat investigasi di pemberitaan. Seorang reporter televisi
Iya. masuk sampai menyelinap masuk ke dalam di tempat justru terlarang, dan dia bisa mengambil gambar, bisa mewawancarai. Itu jurnalisme forensik. Kalau forensik jurnalisme yang disasar itu adalah fakta. Oke. Jadi saya saya katakan dalam 15 atau 10 tahun terakhir ini saya konsentrasi betul-betul pada fakta itu. Oke, jurnalisme forensik itu. Ya, forensik jurnalisme, forensik itu. jurnalisme. Ya. Ya. Yang lokus amatannya itu pada fakta. Itu kira-kira fakta berita. Ya itu. Oke. Nah, Pak, mungkin ada pengalaman Pak atau peristiwa Pak yang menjadi titik balik akhirnya kemudian perlu nih dikembangkan tadi prinsip jurnalisme forensik itu, Pak. Saya tidak menemukan contoh yang paling tepat, tetapi saya mau coba beri contoh satu. Anda pernah ingat ada peristiwa seorang jenderal polisi menembak ke ajudannya? Ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Dan ketika wartawan mencoba masuk ke kasus itu, mereka dibingungkan. Ada banyak sekali skenario pemberitaan dibuat yang seakan-akan kejadiannya itu begini, kejadiannya begini, dan seterusnya. Lalu ada proses reporter televisi yang berani masuk mewawancarai RT-nya yang juga kebetulan pensiunan jenderal polisi, dan dia kemudian berbicara bahwa saya tidak mendengar tembakan itu. Tetapi saya melihat ada ambulans yang keluar masuk di rumah tempat peristiwa. Saya mulai mendalami setiap fakta dari pemberitaan itu. Itulah yang melengkapi buku saya itu. Contohnya bahwa ternyata apa yang kita anggap sebagai fakta itu masih ada fakta-fakta di dalamnya. Yang setiap fakta yang kita temukan itu ada fakta-fakta lain di dalamnya yang membutuhkan penelusuran yang lebih ketat dari seorang wartawan agar dia bisa menyampaikan sebuah pemberitaan yang membuat pembaca itu sangat puas atau penonton televisi itu dipuaskan. Kira-kira seperti itu. Kalau Pak melihat Pak jurnalisme forensik tadi dijelaskan tadi, kalau bedanya Pak dengan jurnalisme investigasi itu bagaimana Pak? Kan sama-sama itu mendalami fakta itu bagaimana Pak? Tadi saya sudah membagi dua. Jadi kalau jurnalisme forensik itulah yang investigasi. Investigasi. Jadi jurnalisme forensik investigasi. Tapi kalau forensik jurnalisme faktanya yang dibedah. Faktanya Pak ya. Setelah menelilik berarti fakta-faktanya ini yang setiap kita bedah. fakta yang ditemukan itu dibedah lagi. Dan di buku itu saya menjelaskan bahwa forensik jurnalisme itu saya tawarkan 4 fakta. Dan di seminar internasional 4 negara, dihadiri Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia, presentase saya itu mendapat pengakuan bahwa itu layak untuk sebagai sebuah karya akademik. Jadi saya terbitkan buku itu setelah seminar internasional 2 kali. Memaparkan bagaimana kita melihat fakta. Jadi dulu zaman saya menjadi wartawan surat kabar, saya bahkan pernah ikut sebagai wartawan radio. Begitu. Kita cuma mengenal 2 atau 3 fakta. Tapi sebenarnya? Ya di penelitian saya terakhir ini saya menemukan, ya itu saya bukukan. Sebetulnya ada 4. Bahkan terakhir, ini mesti kita kaji lebih lanjut, ada fakta alternatif. Dan ini yang terjadi di Amerika kan. Dan saya berharap nanti di penyempurnaan berikutnya saya akan memasukkan ini sebagai, jadi bukan lagi 4 fakta tapi 5 fakta. 5 fakta. Saya mulai dari fakta pertama. Fakta pertama namanya empirik. Fakta empirik itu saya katakan bahwa semua temuan penelitian, riset, pengamatan yang terukur dan memiliki standar keyakinan ilmiah itu disebut fakta empirik. Dulu zaman kita jadi wartawan, fakta empirik itu adalah pengalaman indrawi manusia ketika dia bersentuhan dengan fakta. Misalnya es itu dingin, itu fakta. Kenapa? Indrawinya sensornya mengatakan itu dingin. Memegang api panas dan seterusnya. Tapi yang empirik yang saya maksud itu adalah semua data angka-angka yang diterbitkan, dipublikasi oleh lembaga-lembaga resmi, data COVID yang menyebutkan ada 3 juta manusia meninggal di dunia ketika pandemi COVID. Itu fakta empirik. Nah, wartawan kalau mau menulis berita dengan fakta empirik, dia harus masuk melalui penggunaan fakta-fakta empirik yang benar itu. Dari mana sumbernya?
Itu pertanyaannya. Tidak bisa dia mengambil fakta empirik tidak jelas sumbernya. Oke, saya mulai dari fakta itu. Dan fakta empirik itu ada banyak bagiannya ternyata. Masih terbagi lagi. Masih perlu. Tapi saya janji akan kasih Anda satu buku itu untuk Anda baca ya. Terima kasih. Ada fakta yang namanya fakta publik. Fakta publik. Fakta publik. Fakta publik itu, saudara, ditemukan melalui pernyataan-pernyataan orang-orang, masyarakat. Bagaimana cara mengukur pernyataan masyarakat? Saya tidak bisa mengeneralisasi bahwa menurut masyarakat Makassar, sementara saya cuma mewawancarai orang di Biringkan aja. Iya. Digeneralisasi. Saya generalisasi. Fakta publik itu harus rigid oleh seorang wartawan ketika dia mau menggunakan fakta publik sebagai starting penulisan beritanya. Saya kira itu. Oke, kalau kita melihat tadi di bedah nih beberapa fakta, nah seberapa siap sebenarnya media Indonesia, Pak, atau mungkin di daerah, Pak, khususnya untuk Sulawesi Selatan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Pak? Saya punya 200 lebih pelatihan selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Dari 2018 sampai sekarang. Fakta ini terus harus kita dengungkan kepada kawan-kawan yang berprofesi jurnalis. Karena mereka seringkali lupa. Atau seringkali mengabaikan standar bagaimana menulis fakta itu. Mengambil fakta-fakta itu. Itu yang harus kita dorong agar kualitas pemberitaan kita menjadi lebih baik. Oke, kalau kualitas berita kita lebih baik, tentunya ini juga harapan kita bersama-sama, Pak, ya, dengan pelatihan yang dilakukan. Nah, Pak, kalau melihat kondisi etika, Pak, etika jurnalisme, kemudian kredibilitas jurnalisme, apalagi tadi jurnalis warga, Pak, yang semua orang bisa menuliskan berita nih, Pak. Itu gimana, Pak, bentuk-bentuk framing dari tersebut, Pak? Ini gimana, Pak? Saya punya penelitian, saya punya disertasi yang meneliti tentang bagaimana ekosistem digital itu ada kaitannya dengan etik. Saya baru menggunakan satu instrumen untuk mendekatinya. Apa itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah orang-orang yang tidak boleh berbohong, tidak boleh membuat hoax dan seterusnya. Saya kira itu. Ya. Nah, salah satu tadi kita cerita, Pak, ya, salah satu yang dilakukan Bapak adalah dengan menulis 5 paragraf di Facebook, Pak, ya, di media sosial. Itu bagaimana, Pak, memengaruhi kita juga sebagai jurnalisme, kemudian untuk mengawal menulis itu bagaimana, Pak, menemukan sifat-sifat tersebut ini bagaimana? Saya sering mengajak kawan-kawan termasuk mahasiswa saya, merangsang mereka untuk bagaimana memulai mendisiplinkan diri menulis setiap hari. Berapa paragraf pun kita inginkan. Apakah 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Dan Presiden barusan pidato 2 hari lalu mendorong agar penulisan itu kembali ditumbuhkan dari anak-anak SD kita. Menulis. Dan saya sudah lakukan itu beberapa tahun. Melahirkan buku catatan dari dinding Facebook. Luar biasa. Kumpulan tulisan-tulisan setiap hari pagi minum kopi di teras rumah saya menulis tentang apa saja. Saya kira itu. Tentang apa saja, Pak, ya. Jadi mungkin yang penasaran bisa langsung ke Facebooknya Pak Zulkarnain. Iya. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan ke pemirsa kita sebagai banyak jurnalis muda kemudian mahasiswa yang juga tertarik untuk menjadi seorang jurnalis atau berkecimpung di dunia media. Kira-kira apa pesan Bapak nih kepada mereka, Pak? Saya menginginkan masyarakat kita menghadapi era digital yang demikian kompleks itu adalah mari memiliki kesadaran budaya yang baik dari rumah. Pertama, untuk tidak menyakiti orang dengan membuli. Untuk tidak melakukan penghinaan-penghinaan di media sosial. Untuk melatih diri menulis dengan benar sesuatu yang menurut kita bermanfaat. Barangkali menurut kita bermanfaat, buat orang lain tidak bermanfaat. Tetapi hal-hal yang baik itu berlaku universal. Kalau Anda peduli pada orang susah, Anda membantu orang di jalan, itu menyentuh orang. Anda boleh menulis tentang kehidupan sosial yang sebetulnya menyakitkan dari sisi hati. Dan kita tidak bisa membantu nih. Tapi kita melalui tulisan kita mendorong, mohon ada yang bisa membantu. Dan kita lihat setiap hari orang-orang mulai melakukan gerakan sosial seperti itu. Itulah rekayasa sosial melalui penulisan-penulisan yang kreatif. Oke, mungkin terakhir Pak, jika Pak Zulkarnain melihat Pak 10 tahun ke depan, kan perubahan-perubahan jurnalisme dan lain-lain media akan terus berkembang nih Pak. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri melihat 10 tahun ke depan bayang-bayang media akan menjadi seperti apa Pak dengan sisi teknologi, tapi tetap mempertahankan nilai kemanfaatan yang disampaikan Bapak tadi? Oke. Kita telah tiba di era yang kita sebut dengan era digital, di mana media sosial itu menjadi kekuatan
sebuah power yang begitu besar, platform yang bertumbuh. Besok mungkin akan tumbuh lagi platform baru setelah TikTok dan seterusnya ya, itu akan tumbuh. Pertanyaannya, bagaimana media mainstream? Bagaimana media mainstream? Surat kabar, portal berita, televisi, radio. Ada sejarah yang menunjukkan bahwa ketika televisi lahir, ketika radio lahir, peradaban cetak itu tidak mati. Tulis itu tidak mati. Itu bukti bahwa setiap media tidak saling membunuh. Ketika radio, televisi hadir, radio masih tetap hidup. Karakteristiknya Pak ya? Masih hidup. Ada juga pemirsanya gitu. Tapi ketika media online masuk, di mana televisi yang dulu kita nonton sekarang kita bisa di ponsel, kita bisa nonton streaming, bisa nonton. Televisi tidak mati. Nah, Anda tanya, apakah 10 tahun ke depan, di dalam banyak pelatihan saya selalu mengatakan, bila mana regulasi tidak mengantisipasi ini, pemerintah tidak membuat aturan, dan kita tidak menumbuhkan keilmuan komunikasi untuk bidang media itu, tidak ada yang tidak bisa mati. Peradaban bisa saja mati, termasuk media. Oke, luar biasa. Terima kasih. Waktunya sudah cukup Pak, tapi pembahasan kayaknya masih nanti kita lanjutkan lagi Pak ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Zulkarnain Hamson sudah berbincang bersama kami di obrolan tanpa pagar, ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Saya juga sangat terhormat bisa mendengarkan cuitan-cuitan Bapak. Terima kasih banyak Pak, dan tentunya bagi pemirsa yang penasaran bagaimana tulisannya, silahkan ke Facebooknya Pak Zulkarnain Hamson. Buku-bukunya juga jangan lupa. Banyak buku-buku yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di podcast obrolan tanpa pagar di episode berikutnya.